Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadirin hadirat para jamaah anu mulia, terutami para panitia anu kalintang disyukuri ku urang sadayana atas perjuanganana, pengorbananana, semangatna dina ngawujudkeun ieu acara anu mulia, acara anu ngundang hujan rahmat di Allah, acara anu ngundang hujan pangampura Allah, acara anu ngundang hujan barokah di Allah, acara anu ngundang hujan anugerah di Allah, oge hujan syafaat di junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Moga-moga Allah ngawales karena segala kasayanana para panitia, oge para pendukung, para pejuang anu ngiring andil dina ngawujudkeun ieu acara kitu. Muga-muga sadayana sing pada kenging limpahan barokah, pada kenging limpahan rahmat, pada kenging pangampura Allah. Oge segala anu dicita-citakeun ku urang sadayana, boh urusan dunia, boh urusan agama, boh urusan akhirat sing diijabah ku Allah. Para jamaah sadayana, urang sadayana oge umat Islam di masyrik nepi ka maghrib. Amina umat Islam dina tiap sasi Rajab khususnya pada ngayakeun Rajaban. Nu mana Rajaban teh maknana nyaeta ngagungkeun diisrokeunana, dimi'rajkeunana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus ngagungkeun bulan Rajab.
Daya istilah rojaban aja ngaguar didinya isoh perjalanan di Isra keunana di Mi'raj keunana junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kebiri di kalangan umat Islam tentang rojaban. Umat Islam ku para ulama dididik ngagungkeun diisrokeun di mi'rajkeunana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oge dididik ngagungkeun maulid dipedalkeunana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aya pertarosan umat Islam di masyrik nepi ka maghrib jarang kakuping memperingati diangkatna Rasul sebagai Rasul, kan? Jarang gitu. Bahkan peringatan nuzulul Quran oge salarasna hanya di sebagian wilayah. Tapi anu semarak di muka bumi ya, adalah peringatan maulid sareng peringatan diisrokeun di Mi'raj. Buya diwaler karena upami peringatan diangkat menjadi Rasul, Rasul lain juga sama-sama Rasul. Peringatan nuzulul Quran, turunna Al-Quran, bahwa para Rasul lain juga kan diturunin di pasihan kitab suci ku Allah, Al-Injil, Nabi Isa alaihissalatu wassalam, Nabi Daud alaihissalatu wassalam, Az-Zabur, Nabi Musa alaihissalatu wassalam, At-Taurat. Artinya sama-sama kan? Pangna dididik umat Islam supaya memperingati kelahiran Nabi sareng Isra Mi'raj Nabi, justru agar umat Islam sadayana mengenal karena keunggulan Nabi, bukan karena kesamaan. Kalau kerasulan berarti sama-sama Rasul, Rasul lain juga Rasul. Kalau diturunkan Quran dan Al-Injil juga diturunkan kepada Nabi Isa, At-Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Az-Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi wassalatu wassalam. Ya. Nah, kenapa ada maulid? Kenapa ada peringatan Isra Mi'raj? Disinilah agar ketahuan keunggulan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang paling menonjol pertama adalah dari sisi kelahiran, kedua dari sisi diisrokan dan dimi'rajkan. Apa keunggulan anak Nabi urang sadayana dari semua Nabi dan Rasul yang Allah utus? Justru dari sisi apa? Kelahiran dan Isra Mi'raj.
Lalu apa keunggulan kelahiran Nabi? Maka para ulama dibahas bahwa kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seperti kelahiran semua nabi dan rasul di muka bumi. Kelahiran yang sangat istimewa. Ya. Pertama, kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kelahiran yang ditunggu oleh semua nabi dan rasul. Sehingga nabi kita disebut dalam kitab suci rasul yang lain, ya, disebutnya An-Nabiyul Muntadhar, nabi yang ditunggu-tunggu. Ya. Jadi sangat ditunggu kelahirannya. Lalu kelahiran nabi ini, subhanallah, kelahiran yang oleh Allah ditampakkan di alam semesta tentang keagungan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditampakkan oleh Allah? Allah tampakkan ke arasnya, sehingga arasnya gemetar. Arasnya gemetar ketika Nabi kita mau dilahirkan. Kenapa? Karena saking bahagia atas kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kursinya Allah, masya Allah, ditambah cahayanya menjadi luar biasa di malam dilahirkannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua alam langit, dari langit pertama sampai langit ketujuh, oleh Allah dihias dengan cahaya yang tidak seperti biasanya ketika Nabi kita dilahirkan. Diberitakan di langit, masya Allah. Wanudia fis samawati, dan diberitakan di bumi oleh malaikat kepada semua ahli bumi, hingga binatang tahu, hingga tumbuh-tumbuhan tahu, tanahnya tahu, airnya tahu, bebatuan tahu, pepohonan tahu, semuanya tahu akan lahirnya kekasih Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, hingga di alam surga, hingga bidadari turun ke bumi. Masya Allah, melayat Sayyidatuna Aminah di malam melahirkannya beliau kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bidadari dari surga, masya Allah, mengiringi dua wanita yang agung yang tadinya wanita dunia, yaitu Sayyidah Asiyah, mantan istri Firaun yang tidak pernah tersentuh oleh Firaun. Yang kedua adalah Siti Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, yang tidak pernah tersentuh oleh laki-laki yang bukan mahram. Diiringi oleh bidadari, masya Allah. Dan proses dihamilkannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Siti Aminah ibunya Nabi sudah dikasih tahu, masya Allah, oleh Allah dikasih ilham, dan para rasul datang lewat mimpi ngasih tahu, ngasih kabar gembira kepada Siti Aminah bahwa Siti Aminah dipilih oleh Allah menjadi ibu kekasihnya, ibu Nabi akhir zaman yang menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta.
Masya Allah, begitu berhenti menstruasi langsung datang malamnya. Para rasul bergantian Allah memberitahu bahwa Siti Aminah sekarang sedang hamil. Allah dikasih tahu siapa yang dihamilkan. Dan Siti Aminah diperintahkan agar merahasiakan. Dan eyangnya juga eyang Nabi SAW, yakni Sayyidina Abdul Muttalib, juga mendapatkan ilham dan suara-suara dari langit bahwa beliau oleh Allah akan dipilih menjadi kakek kekasih Allah, kakek Nabi akhir zaman. Namun semua diperintahkan untuk merahasiakan. Allah, proses kehamilannya tidak seperti wanita, karena dari mulai bulan pertama sampai mau melahirkan, perut Sayyidatuna Aminah tidak pernah bengkak. Allah, kan? Tidak pernah. Dan proses begitu melahirkannya juga tidak ada bandingannya. Keistimewaan yang luar biasa. Tidak ada bidan, kan, yang menanganinya. Masya Allah. Dan malaikat Jibril hadir, para malaikat hadir waktu melahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah, ya. Dan Siti Aminah waktu melahirkan Nabi kita melihat cahaya yang keluar dari farji beliau sampai tembus ke langit. Dan Siti Aminah melihat dari dalam kamar, ya, melihat dari cahaya yang memancar dari perut beliau, kelihatan gedung-gedung yang ada di ibu kota Yaman, di Son'a, gedung-gedung yang ada di Syria, kan? Gedung-gedung yang ada di Palestina. Kelihatan. Dan Siti Aminah mendengar binatang-binatang yang ada di sekeliling malam tersebut pada berbicara dan menceritakan kebahagiaannya akan lahirnya Nabi akhir zaman dengan bahasa Arab. Allah, unta berbicara kedengaran dengan bahasa. Dan Sayyidatuna Aminah waktu melahirkan melalui operasi sesar oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dan Nabi waktu dilahirkan tidak ada plasenta, ya, kayak balian, tidak ada ketuban, Masya Allah. Itu pusarnya sudah seperti orang dewasa dan sudah dihitan. Begitu dilahirkan, Masya Allah, wangi, tidak ada kotoran, tidak ada darah, tidak ada sakit, tidak ada apa-apa. Masya Allah. Allah. Dan ketika Nabi SAW lahir, malaikat memberi pakaian kepada Nabi SAW. Sudah berpakaian. Dan Rasulullah SAW waktu lahir mengagungkan asma Allah, memuji Allah dengan bahasa Arab yang fasih. Allah. Tidak ada cerita kelahiran seperti ini di Rasul manapun, di Nabi manapun, tidak ada. Maka yang tidak ada di semua Nabi munculkan. Kalau yang ada di para Nabi yang lain itu kan bukan perbedaan. Ya. Maka para ulama mendidik umat Islam agar umat Islam memunculkan keunggulan
Di mana letak keunggulan yang menonjol? Satu, dalam kelahiran. Di kelahirannya. Sehingga waktu Nabi dilahirkan, datang undang-undang baru. Semua bangsa jin, bangsa setan, kan, tidak diperkenankan lagi meminjakan kakinya ke tanah langit sampai hari kiamat. Yang sebelumnya bisa lalu lalang ke langit. Allah, siapa yang memaksakan diri masuk ke langit, kan, maka akan disambut dengan panah-panah api, batu-batu api dilemparkan oleh malaikat. Tidak ada yang berani. Allah, Allah, Allah. Masya Allah. Dan di dalam riwayat, termasuk Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, beliau meriwayatkan iblis tidak pernah menjerit-jerit mengutarakan kekecewaannya kecuali 4 kali. Di antara yang 4 itu, ya, adalah ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Allah. Tidak pernah iblis, ya, melakukan hal itu ketika Nabi Adam turun, atau ketika Nabi yang lain, Rasul-Rasul yang lain dilahirkan. Nah, begitu ketika Rasulullah SAW dilahirkan, iblis kecewa berat sambil menjerit-jerit. Nah, kenapa? Karena iblis tahu kelahiran Nabi akhir zaman. Iblis tahu akan menggagalkan visi misinya setan, visi misinya iblis. Allah, ya oleh kita. Maka dimunculkan peringatan Maulid. Para ulama ahli hadis, ahli tafsir menyusun cerita keagungan kelahiran Nabi. Lahirlah kitab-kitab Maulid. Ada Barzanji, ada Sibtu Duror, ada Qasidah Burdah, ada Maulid Deba, ada Maulid Azab, ada Maulid Nagom, ada Maulid Syaraful Anam, dan sebagainya. Termasuk Imam Ibnu Katsir, penyusun tafsir Ibnu Katsir, menyusun kitab Maulid. Ini Maulid. Lalu kalau Isra Mi'raj bagaimana? Sama. Tidak ada seorang pun Nabi dan Rasul, bahkan malaikat tidak sebelumnya dan tidak akan terjadi sesudahnya, yang diisrakan oleh Allah, dimi'rajkan oleh Allah, yakni diundang oleh Allah untuk bertemu dengan Allah secara khusus, untuk melihat zat Allah, untuk menerima wahyu Allah yang tanpa perantara malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, untuk menjelajahi alam-alam yang agung, dan untuk diperlihatkan kepada tanda-tanda kebesaran Allah yang hebat, untuk merahmati dan memberkahi dan memberikan kemuliaan kepada semua alam yang ia kunjungi dan kepada makhluk-makhluk yang ada di alam tersebut. Masya Allah. Sampai menerima sholat yang 50 waktu, yang akhirnya menjadi 5 waktu. Namun orang yang melaksanakan sholat yang 5 waktu, dia akan dapat pahala sama seperti melakukan sholat 50 waktu dalam sehari. Allah. Perjalanannya sangat jauh sekali, namun waktunya sangat singkat sekali. Pernahkah terjadi di para nabi yang lain? Pernah dengar gak? Tidak pernah. Ini yang harus dimunculkan, ini yang harus diperingati. Agar apa? Agar semua manusia tahu keunggulan Kanjeng Nabi Muhammad SAW di atas semua nabi dan rasul-rasul lain. Ya. Dan ini agar menjadi kebanggaan kita sebagai umatnya, dan agar menjadi
mengokoh keimanan kita dan kecintaan kita, rasa ta'zim kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga agar menjadi pengokoh kepada keistiqomahan kita di dalam mengikuti ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus di dalam melaksanakan sholat yang 5 waktu. Karena ternyata sholat yang dilakukan oleh umat Islam ternyata ini perintah Allah, amalan yang tidak sembarang. Yang perintahannya tidak di dunia, perintahannya di mana? Di alam sana, sebelah sana langit ketujuh, bahkan sebelah sana Sidratul Muntaha, bahkan sebelah sana Mustawa. Masya Allah, itulah perintah sholat. Hatta malaikat Jibril pun juga, Masya Allah, tidak menjadi pelantara di dalam perintahan sholat yang 50 waktu ini, yang menjadi 5 waktu. Allah. Maka ini harus diperingati oleh kita semua, karena ini adalah kebanggaan bagi kita umat Islam menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi anugerah bagi kita semua. Ingat, ini menjadi pengokoh keimanan kita, kecintaan kita, ta'zim kita, ketaatan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh para ulama sengaja dipublikasikan, diumumkan peringatan Maulid dan peringatan apa? Diisrakan, dimi'rajkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu dan tujuan para ulama kenapa dua acara ini sengaja disyiarkan dari masyrik sampai maghrib serempak kompak semuanya. Oh, ternyata melalui Maulid dan Isra Mi'raj kita tahu tentang keunggulan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan siapa orang yang mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut akan diagungkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan dengan apa yang kita korbankan malam ini di dalam mengagungkan Nabi kita, kita mendapatkan penghormatan dari Allah, sehingga dosa-dosa kita, kesalahan kita dimaafkan oleh Allah, sehingga kita mendapatkan kasih sayang Allah, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, dan kelak kita dimasukkan ke surganya. Kelak kita juga mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan kita dijauhkan dari siksa api neraka, dari siksa kubur, bahkan di dunia dari segala bala malapetaka, musibah, penyakit, wabah, dan segala kejelekan. Mudah-mudahan terhindar semuanya, ya. Dan semoga kita dipanjangkan umur dengan kesehatan, keafiatan zahir dan batin, penuh nikmat, penuh rezeki, ya, yang halal, yang baik, yang barokah, yang gampang, penuh kebahagiaan, penuh hidayah, penuh taufik, ya, sampai kita mati kita mendapatkan husnul khotimah dan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang Buya sampaikan saat ini, karena Buya akan mengejar lagi 2 jadwal lagi, ya. Mohon maaf dari segala kekurangan. Semoga kalimat ini manfaat dan barokah bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.